Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Probo AS Dinata dari Kriminologi semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang usulan proposal yang telah saya buat. Usulan proposal yang saya buat yaitu berjudul Upaya Pencegahan Peredaran Ekstasi di Klub Malam Kota Pekanbaru. Studi kasus BNN Kota Pekanbaru. Latar belakang masalahnya yaitu ekstasi ialah barang yang dilarang dan menimbulkan dampak yang sama dengan halusinasi dan stimulan. Ekstasi berbentuk pil dengan bervariasi warna dan ada kalanya dijumpai dengan bentuk yang berbeda. Menggunakan pil dan minuman keras dapat memberi dampak bahaya dan bisa mematikan. Ekstasi juga membuat pemakainya menjadi kecanduan dan ketergantungan. Sebab itu, sering ditemukan pemakai pil itu mengalami overdosis. Pil ini juga ditemukan dalam bentuk dan warna yang terkadang dicampur dengan obat terlarang yang lain, supaya dampak yang diperoleh lebih terasa. Di klub malam juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, khususnya yang berjenis ekstasi, ataupun yang biasa di pasaran disebut Inex. Ekstasi merupakan sintetik narkoba, ataupun narkoba yang dibuat oleh manusia di dalam labor. Biasanya yang membuat bisa menambah berbagai sesuatu barang pada berbahaya ini. Contoh amfetamin, kokain, serta kafein. Peredaran ekstasi di klub malam Kota Pekanbaru sepertinya sangatlah mudah, karena tidak perlu bandar atau kurir yang turun langsung ke klub tersebut. Bahkan pekerja di klub tersebut yang menjual barang haram tersebut. Ini membuktikan bahwa ekstasi sangat-sangat mudah didapatkan di klub malam. Seperti kasus pada tanggal 5 Januari 2020, tim Polda Riau merazia sebuah tempat hiburan malam yang bernama Queen Club yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di lantai 5 Senapran Plaza. Dari hasil razia tersebut, polisi berhasil menyita belasan butir pil ekstasi berlogo kodok. Diduga pil haram tersebut untuk membuat kepala geleng-geleng ketika mendengar musik DJ house. Modus penjualannya yaitu melalui grup WA yang diberi nama Perahu Layar. Sejumlah karyawan klub tersebut bergabung dan aktif di dalamnya. Adapun rumusan masalah yang saya buat yaitu yang pertama, bagaimana usaha BNN Kota Pekanbaru dalam mencegah peredaran ekstasi di klub malam, dan yang kedua, bagaimana dampak yang dihasilkan oleh tubuh akibat pemakaian ekstasi di klub malam. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana mekanisme pencegahan peredaran ekstasi di klub malam, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana dampak pemakaian ekstasi bagi tubuh ketika digunakan saat berada di klub malam. Kajian pustakanya. Yang pertama, konsep upaya. Menurut Purwadarminta, upaya ialah usaha untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud. Tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya berhubungan erat dengan penggunaan prasarana dan sarana dalam mendukung kegiatan tersebut, supaya sukses selalu digunakan dengan cara, metode, dan alat pendorong lainnya. Konsep BNN. Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang memiliki tugas melakukan tanggung jawab dari pemerintah untuk melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan aditif lainnya. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Konsep ekstasi. Ekstasi adalah sebutan untuk 3,4 MDMA. Ekstasi merupakan bahan-bahan kimia sintesis yang memberikan efek kompleks dengan meniru stimulan sabu dan senyawa halusinasi. Konsep pencegahan. Menurut Awaludin, pertanggungjawaban dalam melakukan pencegahan kejahatan dilakukan oleh polisi serta warga negara dengan mengerjakan tugas-tugas preventif dan pencegahan dengan cara membentuk warga negara patuh taat kepada hukum. Landasan teori yang saya pakai yang pertama yaitu teori pencegahan kejahatan. Teori pencegahan kejahatan memberikan penjelasan tentang pentingnya langkah-langkah selain penegakan hukum dalam mengurangi kejahatan. Freeman menjelaskan pencegahan dengan membagi menjadi dua unsur yaitu intervensi dan prediksi. Bisa dibilang hal ini bertujuan untuk mencegah kejahatan dengan cara pertama yaitu menandakan kemungkinan tempat dan waktu terjadi kejahatan, lalu menyediakan sarana intervensi yang tepat pada titik perkiraannya.
Yang kedua yaitu teori social crime prevention. Social crime prevention adalah pendekatan yang mempunyai usaha untuk melakukan pencegahan kejahatan melalui cara mengubah pola kehidupan sosial dari berbagai fisik dari lingkungan tersebut. Pencegahan kejahatan dengan melakukan pendekatan menuntut adanya intervensi dari pemerintah yang mempunyai hak menata kebijakan serta menyediakan sarana bagi warga dalam upaya menanggulangi tindakan kriminal dengan mengubah kondisi sosial warga serta pola pikiran dan juga nilai-nilai disiplin yang ada pada warga masyarakat. Kerangka pemikiran yang saya buat di sini yaitu upaya BNN Kota Pekanbaru dalam mencegah peredaran ekstasi di klub. Di sini ada korban yang termasuk remaja dan orang yang tidak bertanggung jawab. Remaja di sini sebagai korban akibat pergaulan bebas, tidak bertanggung jawab di sini sebagai pelaku penjual ekstasi, biasanya karena faktor ekonomi. Upaya pencegahannya yaitu upaya preventif, yaitu melakukan kampanye, penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. 2. Upaya represif, melakukan penindakan berupa penyelidikan dan menghukum pelaku penyebaran narkotika dengan pidana berat. Adapun upaya yang dapat dilakukan BNN yaitu lebih memperketat pengawasan di tempat-tempat hiburan malam, lebih giat melakukan razia di tempat hiburan malam, dan lebih tegas menegakkan aturan terhadap pemilik dan penyedia tempat hiburan malam. Metode yang saya gunakan di sini yaitu metode pendekatan yuridis empiris dan juga metode kualitatif dengan menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data. Pendekatan empiris sebagai usaha dengan cara mendekati suatu permasalahan yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sama dengan kenyataan yang ada di lingkungan. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu dengan cara wawancara dan observasi. Lokasi penelitian yang saya pakai di sini yaitu di BNN Kota Pekanbaru, karena mempertimbangkan di BNN Kota Pekanbaru mempunyai data-data yang peneliti inginkan guna mengerjakan penelitian. Adapun narasumber yang dapat membantu saya dalam menjalankan penelitian ini yang pertama dari penyidik BNN Kota Pekanbaru yang berjumlah 1 orang dan dosen kriminologi yang berjumlah 2 orang, diantaranya Bapak Riki Novarizal SOSM Krim dan Bapak Abdul Munir SOSM Krim. Sekian penjelasan dari usulan proposal saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.